Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Bram S. Putro, Founder and CEO The Economics Media, Bapak Ali Gufron Mukti, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ibu Lani Budiati, Direktur Utama PT Bank Digital BCA, Pak Rudiantara, Ketua Steering Committee Indonesia Fintech Society, Pak Alex Mulya, Direktur Brand and Research Strategy of Economics, Pak Arif Hatta, Pemimpin Redaksi Economics, serta Bapak Ibu yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena hanya berkat ridho dan perkenannya, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan bertemu dalam rangkaian acara Indonesia Business Innovation Forum 2024. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pertumbuhan ekonomi di triwulan keempat di tahun 2023 tetap kokoh di 5,04% secara year on year dan lebih tinggi dari triwulan ketiga, dan secara keseluruhan Indonesia tumbuh 5,05 secara year on year. Dan angka ini lebih tinggi dari konsensus beberapa lembaga dunia sebesar 5,03%. Capaian pertumbuhan ekonomi yang baik ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh 4,82% year on year, dan dari PMTB ataupun investasi masyarakat sebesar 4,40 year on year. Secara spasial, Pulau Jawa masih mendominasi dengan 57,05%. Namun kita lihat juga ada peningkatan kontribusi di Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua. Pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara ini juga extraordinary, 20,49%, dan Sulawesi Tengah 11,91%. Dan ini ditopang oleh hilirisasi industri logam, terutama nikel. Prospek ekonomi melalui sektor manufaktur PMI di level 52,9, dan ini juga membuktikan optimisme Indonesia untuk semakin positif ke depan. Berbagai capaian ini harus kita jaga, terutama kita punya target agar kita bisa lolos dari middle income trap dan menjadi ekonomi terbesar di dunia, sebagaimana yang tertuang dalam visi Indonesia Emas 2045. Hadirin yang berbahagia, pemerintah juga punya andalan pertumbuhan ekonomi yang baru, yaitu digitalisasi, yang dapat mendorong ketahanan ekonomi masa depan dan banyak akan menyerap tenaga kerja. Untuk mendukung hal tersebut, peningkatan akses teknologi, keterampilan digital, regulasi yang memadai menjadi kunci agar transformasi ini dapat mendukung ekonomi berkelanjutan di berbagai sektor, antara lain perdagangan, manufaktur, pendidikan, kesehatan, farmasi, dan sektor lainnya. Dari laporan Google, Temasek, dan Bain, di tahun 2023, 40% dari total transaksi ekonomi digital di ASEAN ada di Indonesia. Secara keseluruhan di tahun 2025 ini tumbuh 8% atau sebesar 82 miliar US dollar, dan ini akan mencapai 150 di tahun 2025 dan bisa mencapai 360 miliar di tahun 2030. Indonesia akan menjadi salah satu market besar di sektor digital, dan ini tentunya bisa dimanfaatkan oleh para generasi muda. Selanjutnya, terdapat beberapa hal penting yang harus didorong agar digitalisasi bisa menjadi mainstream atau arus utama. Yang pertama adalah penguatan talenta digital yang kita butuhkan 600.000 orang untuk periode 15 tahun ke depan. Kedua, akses digital yang berkualitas, artinya infrastruktur yang harus bisa mempunyai high speed yang setara dengan 5G ke depan. Kemudian pemanfaatan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian tentunya kita punya mitigasi untuk disrupsi teknologi digital, dan yang kelima adalah mendorong riset, inovasi,
dan penggunaan teknologi untuk pengembangan bisnis usaha kecil dan menengah. Pemerintah terus merespons peluang ini dan buku putih strategi nasional pengembangan digital sudah diluncurkan dan tentunya ini akan menjadi referensi dari pengembangan ekonomi digital ke depan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya apresiasi Indonesia Business Innovation Forum dan tentunya ini diharapkan bisa menjadi driver bagi pertumbuhan ekonomi dan kunci agar Indonesia kompetitif di lingkungan global yang dinamis dan yang tidak sedang dalam situasi yang mudah. Saya yakin dengan kerjasama yang baik kita dapat mengakselerasi transformasi digital dan kita optimis bahwa visi Indonesia Emas 2045 dapat dicapai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.